Pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat perdana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Apa pesan yang terkandung dalam perikop tersebut? Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Maka dari itu, melalui Injil Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47, kiranya dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial saat ini, hendaknya kita berkumpul dan membentuk suatu persekutuan atau komunitas. Begitu pula pada jemaat perdana, mereka membangun persekutuan sebagai senagai sesama yang mengaku percaya kepada Kristus. Di dalam persekutuan itulah mereka tumbuh bersama untuk saling mendukung dan membangun iman dan kasih. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan menjadi salah satu ciri gereja mula-mula. Di samping bertekun dalam firman dan doa, di dalam persekutuan mereka banyak bergaul satu dengan yang lain, saling mengasihi, membangun kedekatan, menunjukkan kepedulian, saling berbela rasa, saling mendukung dengan sepenuh hati satu dengan yang lain. Mereka berkumpul di dalam bait Allah setiap hari untuk menyatakan baktinya kepadanya. Mereka murah hati, rela berbagi dengan harta yang mereka miliki. Kasih dan kesalahan mereka menjadi kesaksian nyata, sehingga setiap hari semakin banyaklah orang yang menggabungkan diri dengan jemaat itu. Sehingga diharapkan kita dapat hidup seperti cara hidup jemaat perdana yang menekuni ajaran para rasul dan hidup dalam persekutuan ini. Bagaimana cara hidup jemaat perdana? Cara hidup jemaat perdana yang pertama, mereka selalu membagi harta milik mereka kepada orang yang membutuhkan dan semakin bertambah jumlah mereka. Cara hidup jemaat perdana yang kedua, mereka bertekun dan selalu setia dalam pengajaran para rasul, sehingga jemaat perdana semakin terkenal dan digemari banyak orang. Cara hidup jemaat perdana yang ketiga, ketika berkumpul, mereka selalu memecahkan roti dan membagi-bagi. Cara hidup jemaat yang keempat, tidak egois dan selalu mementingkan kepentingan bersama dan bertemu dalam persekutuan sambil berdoa. Cara hidup jemaat perdana yang kelima, mereka semakin disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apakah cara hidup jemaat perdana bisa dipraktekkan dengan utuh dan pada dunia dewasa ini? Ya, karena cara hidup jemaat perdana dapat dipraktekkan dengan utuh pada kehidupan yang dewasa ini.
dengan cara bersekutu dalam persekutuan umat Allah, yakni gereja, dan hidup sebagaimana yang digambarkan dalam cara hidup jemaat perdana, dengan cara bertekun dalam pengajaran para rasul, membagikan harta milik, tidak egois, dan mementingkan kepentingan bersama.